Oke, kita bersama dengan warga-warga dari Sambas Sambas Trigas. Sambas itu Kalimantan kan? Iya, Singkawang juga. Singkawang. Peminat setia Ustaz Somad. Abdul Somad, alhamdulillah. Apa rasa jumpa Ustaz Somad? Alhamdulillah, senang sekali, tidak terhingga, senang sekali. Alhamdulillah dapat salaman ini tangannya nih. Oh, jangan dicuci ya. Oke. Sudah cuci nih 1 bulan nih. Alright. Sudah saya subscribe ini. Oke. Ini dari Sambas, ini bukan dari Sambas, ini dari Miri. So, apa perasaan jumpa Ustaz ini? Sangat bahagia. Sangat bahagia. Alright, terima kasih. Terima kasih TMC Plus. Jangan lupa subscribe. Terima kasih TMC Plus. Jangan lupa subscribe dan komen. Cantik, mantap. Mantap betul. Subscribe guys, subscribe. Alright, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu situasi yang luar biasa lah, penuh, bukan saja penuh di dalam, parking pun susah. So syabas dan tahniah kepada penganjur kerana membawa ulama yang amat besar, dikenali di serantau dunia. Assalamualaikum. Saya asal dari Lawas, Kuala Lawas, Kampung Pemukat. Saya Cikgu Narawi Abu Bakar. Nanti follow ni. Mana tu? Alhamdulillah, insyaallah. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat sahabat-sahabatku di mana jua anda berada. Cerita yang sungguh menarik, geng. Kita berada di Masjid Darul Ihsan Piasa Ujaya. Sebab pagi itu kita bersyukur kita ada tetamu yang paling hebat, seorang ulama terkenal dunia tu, Ustaz Abdul Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah Bismillahirrahmanirrahim. Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Datuk-datuk, datin-datin, para ulama, para asatiz, hadirin hadirat, semua yang berhadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selama dia di masjid ini, maka malaikat mendoakannya dengan 2 doa.
Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ampunkan dosanya, rahmatilah dia. Maka insya Allah dosa kita diampunkan dan rahmat Allah tercurah kepada kita. Dan yang paling penting dari semuanya adalah diberikan Allah istiqamah dalam iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita mendepani cabaran akhir zaman. Mana dalil bahwa kita ini sekarang sedang berada di akhir zaman ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra dan Mi'raj melihat ada seorang perempuan tua yang sedang bersolek, yang sedang memakai solek untuk memperlihatkan nampak dirinya seperti muda. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril alaihissalam, itu siapa tadi itu perempuan tua yang bersolek wahai Jibril? Kata Jibril alaihissalam, itulah dunia. Dunia sebenarnya sudah tua, sudah berakhir, sudah akan kiamat, dan dia selalu mempercantik dirinya sehingga orang lupa bahwa dunia ini akan berakhir. Mata sa'ah, bila terjadi hari kiamat? Nabi balik, dia tanya balik, ma'a'datta laha, apa yang sudah kau siapkan untuk hari kiamat? Itu menunjukkan Nabi tidak ingin menjawab bila terjadi, tapi kita disuruh selalu berhati-hati. Tanda-tanda yang besar belum lagi, bahwa datang Al-Mahdi, bahwa turun Dajjal, datang Nabi Isa alaihissalam, lalu kemudian matahari terbit dari barat, lalu kemudian turunlah kabut sehingga orang-orang yang beriman mati semuanya karena Allah sayang. Sehingga kalau orang beriman sudah mati, yang merasakan huru hara hari kiamat itu tinggal orang yang ingkar saja. Maka sebelum salam kita minta dalam Sahih Muslim, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi tanda-tanda yang kecil-kecil yang datang, di antara tanda yang kecil yang datang itu adalah kathratuz zina, perbuatan zina yang merajalela, yang bertebaran di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak ada rasa malu lagi. Dulu orang mesti datang, berjumpa, bertatap muka, berkenalan, berawal dengan nazratun, pandangan. Setelah memandang fabtisamun, senyuman. Setelah senyuman fakalamun, bicara. Fasalamun, fakalamun, famau'idun, berjanji. Faliqa'un, berjumpa. Sekarang tak perlu berjumpa. Tiba saja kita sedang duduk, kita sedang makan, kita nak tidur, datang WhatsApp pesan, hai. Fitnah akhir zaman. Hati-hati puan-puan, hati-hati tuan-tuan, hati-hati juga Ustaz Abdul Somad. Jadi kalau ada orang menyangka, saya takut suami saya ini Ustaz, godaan syaitan, maka syaitan tidak pernah berhenti menggoda manusia. As-syaitanu yajri majrad dam. Dulu yang mengganggu kita hadapan, belakang, kanan, kiri. Bila kita ada di rumah, kita tutup pagar, kita kunci pintu, kita dalam bilik, kita selamat. Tapi sekarang kita di dalam bilik air pun tak selamat. Dalam bilik air pun dia datang juga. Datang Facebook, datang Instagram, datang grup WhatsApp, datang Twitter, datang macam-macam. Kalau syaitan kita senang aja baca ayat kursi Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum, insyaallah dia pergi. Kalau itu macam mana dia pergi? Kita baca, dia tetap ada. Sebab dia ada di dalam diri kita. Apakah kita nak ikut? Habislah waktu kita. Tapi insyaallah masyarakat Miri diselamatkan Allah dengan masjid. Balik kepada masjid. Kalau datang banjir bandang, na'udzubillah, datang gempa bumi, datang gunung meletus, maka semua orang meninggalkan rumahnya. Tempat bernaung berlindungnya adalah masjid. Jangan tinggalkan masjid. Subuh, zuhur,
asar, maghrib, isya, tahajud, iktikaf di bulan Ramadan. Maka kita berpegang, man ya'ish ba'di, siapa yang hidup sesudah aku nanti, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan menengok ikhtilaf merata-rata tempat, ikhtilaf masalah maulid, ikhtilaf masalah kunut, ikhtilaf masalah usalli, ikhtilaf masalah 2 azan Jumat, ikhtilaf ini bukan barang baru Ustaz Abdul Somad. Ikhtilaf dari zaman dulu sudah ada. Dulu orang ikhtilaf di masjid, keluar masjid orang sudah lupa. Sekarang ikhtilaf di masjid direkodkan, dipotong, diambil video ustaz lain, dicampur menjadi satu, dibuat cover. Ustaz Somad sedang menunjuk satu ustaz, ustaz itu pula sedang menunjuk Ustaz Somad. Fitnah merata-rata di mana-mana. Kasratul ikhtilaf. Jadi orang ingin belajar agama menjadi ragu. Saya sebenarnya sudah lama ingin bertobat Ustaz. Saya ingin belajar. Tapi bila saya nak cuba belajar, nak cari agama, saya tengok isinya kelahi, berkelahi saja. Maka jangan hanya belajar pada kajian online. Awak dah mengaji akidah, ada. Akidah apa? Akidah online. Akidah kita bukan akidah online, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi Ustaz Somad tak boleh juga salahkan online, sebab kami tahu di Miri, Ustaz Somad baru pertama kali sampai ke Miri. Kami kenal dengan Ustaz melalui YouTube. Betul juga. Kalau saya salahkan YouTube, kata YouTube, sebab sayalah engkau orang Miri kenal dengan engkau Ustaz Abdul Somad. Jadi kalaupun belajar melalui YouTube, melalui TikTok, melalui sosial media, maka yang pertama sekali yakinkan bahwa ustaz itu, tuan guru itu memang betul-betul ada di dunia ini. Sebab ada orang yang ada di sosial media tapi dia tak ada di dunia ini. Macam mana Ustaz? Ada orang di dunia tapi ada di sosial media tapi tak ada di dunia. Upin Ipin mana ada di dunia? Saya dah jumpa berapa kali Kuala Lumpur, tak ada jumpa. Kalau kita dengar ada suara orang, dia hanya macam membaca saja, itu adalah AI, itu adalah suara mesin, itu adalah komputer, itu bukan manusia. Jangan ikut. Tengok ustaznya ada apa tak ada. Kalau ada, yang pertama kali dia mesti ada. Yang kedua, yakinkan bahwa dia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Syiah, bukan Mu'tazilah, bukan Qadariyah, bukan Murji'ah, bukan sekular, bukan liberal, bukan Wahabi, bukan yang merusakkan persatuan kita. Maka dia akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, fiqhnya bermazhab. Mazhab kita mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan kalau bertasawuf, tasawufnya adalah tasawuf sunni, tasawufnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Itulah maka disebut mengikut acuan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zina telinga, zina pikiran, kemaluan yang akan memperturutkannya. Maka kata Nabi, man istata'a minkumul ba'ah, di antara kamu lelaki yang sudah sanggup untuk menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Apalagi fitnah akhir zaman, fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu menjaga mata, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Jangan ada couple, jangan ada hubungan sebelum nikah, jangan ada macam-macam. Jangan khawatir, jangan takut kalau jodoh tak kemana. Betul atau tak betul? Jodoh tak kemana, tapi saingan di mana-mana. Insya Allah manusia ini sebab dia berjodoh lalu berjumpa, atau kerana berjumpa maka berjodoh. Itu status saya semalam di Instagram. Apakah kerana berjumpa lalu berjodoh, atau kalau berjodoh pasti berjumpa? Kalau berjodoh pasti dijumpakan Allah dengan cara Allah.
Makanya kata orang Melayu, asam di gunung, garam di laut, berjumpa juga dalam belanga. InsyaAllah, mudah-mudahan semua yang soleh-soleh, yang solehah ini dijumpakan Allah, berjumpa dengan jodoh yang baik-baik, insyaAllah. Yang sebut amin yang belum nikah saja. Yang dah nikah pun amin boleh juga. Untuk anak-anak dia, mengaminkan saudara mara dia. Kita kadang mengaminkan bukan untuk kita, mengaminkan untuk orang lain. Mengaminkan untuk kita pun tak boleh juga. Ya. Maka fitnah akhir zaman. Tapi ulama-ulama ada yang tak menikah. Ibnu Taimiyah tak menikah, Imam Nawawi tak menikah, Said Qutb tak menikah. Memang betul ada kitabnya Al-Ulama Al-Uzzab alladzina atharul ilma ala zawaj. Ulama-ulama yang tak menikah karena lebih cinta ilmu daripada pernikahan. Ada, ditulis oleh Imam Abdul Fattah Abu Ghuddah. Tapi Imam Nawawi itu hidupnya bila? 679. Sekarang 1445. 800 tahun lampau, 800 tahun yang lalu, perempuan itu biji matanya yang nampak, yang lain tertutup. Sekarang perempuan biji matanya tertutup, yang lain terbuka. Sekarang banyak pelajar-pelajar, saya kalau menikah maka ini akan menghabiskan waktu saja, saya ingin belajar. Ini fitnah akhir zaman. Maka datang seorang lelaki berkata, saya tak akan makan, saya akan puasa terus. Yang satu lagi datang, saya tak akan tidur, saya akan tahajud terus. Yang satu lagi mengatakan, saya tak akan menikah. Datang Nabi Muhammad SAW, marah Nabi. Padahal ini tiga orang ini baik semua. Yang tak tidur baik, yang tak makan baik, yang tak nikah baik. Mereka bukan minum khamar, mereka bukan berjudi, mereka bukan berzina, mereka orang baik. Tapi apa kata Nabi? Ana akhsyakum, aku orang paling takut pada Allah. Ana atsqakum, aku orang paling takwa kepada Allah. Asumu, saya puasa. Wa uftir, tapi saya juga makan. Aqumu, saya tahajud malam. Wa arqud, tapi saya juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikah. Nabi Muhammad SAW menikah, ada istrinya, ada anaknya. Faman raghiba an sunnati, siapa yang tidak mengikut sunnahku, falaysa minni, maka dia tidak bagian dari umatku. Kenapa Nabi ingin umat akhir zaman ini menikah? Supaya terselamat dari fitnah zina. Tuan-tuan, kalau mengaji dengan saya, masa saya tanya, jangan stres, jangan takut, jangan cemas. Sebab bila saya tanya, nanti saya jawab sendiri. Dengar. Kenapa sifat cuma 20? Sifat Allah banyak, tak ada batas. Kenapa 20? 20 itu bukan hak, bukan batasan, bukan limit. 20 itu adalah sifat yang disusun ulama untuk membantah semua agama dan aliran yang sesat, yang batil, yang kafir. Cukup dengan 20 sifat itu. Tepat. Ada orang dari Jerman namanya Nietzsche. Kata dia Tuhan dulu pernah ada, tapi sekarang Tuhan sudah mati. Inilah yang diikut oleh pemuda belia yang etis. Tak percaya kepada Tuhan. Kata dia Tuhan memang pernah ada, tapi Tuhan sudah mati. Maka dibantah dengan sifat 20. Satu sifat saja. Sifat mana yang membantah Nietzsche? Sifat baqa, wujud tidak baqa, baqa tak berakhir, baqa berkekalan, baqa tak ada batasan. Maka semua yang mati berarti bukan Tuhan. Nabi Isa meninggal, berarti dia tidak Tuhan. Maria meninggal, berarti dia bukan Tuhan. Jadi siapa orang, oh ini ada dari negeri dari ini mengaku Tuhan, tunggu saja, tak usah ikut, tunggu mati dia, berarti bukan Tuhan. Karena Allah tidak mati. Siapa dia? Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illallah. Macam mana dia? Al-Hayyu, dia maha hidup. Ustaz Somad hidup,
boleh mati, kita semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita mati dalam keadaan akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini mulia karena Rasulullah, walaupun huru hara fitnah akhir zaman ini luar biasa, tapi ubatnya sudah ada, kita jaga, kita amalkan saja. Itulah 30 menit, 60 menit kalau tazkirah kita subuh ini, saya kembalikan kepada host kita. Jangan kemana-mana, kita teruskan selepas yang satu ini. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Profesor Dr. Ustaz Haji Abdul Somad. Ada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini was saqalaini wal fariqaini min arbi wa min ajami maulaya sal daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada bika khairil khalqi kullihim. Orang Miri, dia suaranya tak cocok untuk suara salawat yang tinggi. Kita pilih salawat yang slow. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna
Ada program lagi di Kuching, geng. Ada program lagi di Kuching. Okey. Salam ku dulu. Assalamualaikum Ustaz. Dulu bang. Pakalu lah. Sudah pakalu. Kaki. Bye. Kucing. Lak itu. Siapa gambar? Salam nenek. Ya, bukanya bendan, Pak. Yalah dulu. Nyetuk orang Palestin, kahwin dengan orang lokal, yang kahwin dengan si sempat. So how you feel about the program today? It was nice, and mashallah, Ustad Abdul Samad, he is really good, and he has good knowledge about the Islam. To explain by good way about, and he is funny a little bit, and make like a good view for the Muslim and for the educated Muslim too. Right. So you are satisfied with the program, with the ceramah that is given? Of course, mashallah, it was good, and thank you to prepare for this program, and I ask you and Jama'ah to prepare more programs like this for the people, and in more than one area, and it's good if it will be for public people too, Muslim and non-Muslim, to know about Islam, to know more about the Muslim and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alright, thank you. Syukur Alhamdulillah untuk orang dapat ambil ilmu dari Ustaz Somad. Syukur Alhamdulillah lah, kami orang dapat banyak ilmu, kaya dapat berjumpa dengannya. Terima kasih sebab dah sudi datang dekat Masjid Ihsan Piasau Jaya, Miri, Sarawak. Program memang okey lah. Program okey. Memang memuaskan lah. Memuaskan. Semua okey. Semuanya dipermudahkan urusan semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan selamat Ramadan kepada semua warga Miri. Kami daripada MAB Sri Kandi daripada Miri lah, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Masjid Ihsan daripada Piasau kerana menjemput kami orang membuat majlis di situ. Jadi apapun semuanya berjalan dengan lancar, program cantik, ustaznya pun okey. Terima kasih kepada semua AJK yang bertugas. Ini ceramahnya Ijtihadi ceramah adakah memuaskan? Memuaskan lah. Topiknya sangat memuaskan, dan kami sangat berterima kasih lah kepada Ustaz Samad kerana sudi datang ke Miri. Okay, thank you. Okey, apa yang kami dapat dari input daripada ceramah daripada Ustaz Somad pada pagi tu di Miri, konten yang sangat berguna, di mana macam ni kita nak survive di akhir zaman tu dengan melandaskan yang diberi oleh Rasulullah, dan kami sebagai pekerja bahagian media tu satu penghargaan lah bila macam Ustaz Abu Samad sanggup datang ke situ berkongsi dengan warga Miri tentang pentingnya aspek beberapa perkara yang kita perlu lakukan di akhir zaman tu. Jadi guys, jangan lupa beribadah lah, jangan lupa subscribe. Tiger Mood pun YouTube. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, program bersama Ustaz Abdul Samad dah selesai di Miri. Alhamdulillah, kehadiran yang memberangsakan, alhamdulillah, dan sambutan daripada warga Miri sangat memberangsakan. InsyaAllah kita berharap mudah-mudahan Ustaz Abdul Samad Cik Jerak datang Miri, insyaAllah, dan kita cuba akan sentiasa memberi yang terbaik. Jadi stay tune kehadiran ustaz-ustaz yang akan datang di masa akan datang, insyaAllah. Kita sama-sama buat kerja sama-sama, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah geng, alhamdulillah. So ceramah khas kepada yang berbahagia Afadil Ustaz
Somad dah pun selesai, semua dah selesai. So kita pun dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat dan boleh dikongsikan bersama tim. So hari itu memang hari spesial lah. Terima kasih pada JKP Masjid Kasau Jaya, Masjid Darul Ihsan Kasau Jaya, kepada petugas-petugas semua yang telah bekerja keras untuk menjayakan program hari itu berjalan dengan lancar sekali. Terima kasih kepada sahabat-sahabat telah pun subscribe TMC Plus, Tiger Mood Channel 24. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan sokongan anda, tanpa anda siapalah TMC Plus. Dan pada sahabat-sahabat yang belum lagi subscribe, dan jika anda rasa TMC Plus dan Tiger Mood Channel 24 channel yang menghiburkan, channel yang si membosankan, maka sudi lah geng, sudi lah tekan button subscribe ya. Sebab apa? Sebab subscribe ya free bagi orang-orang yang pemurah untuk subscribe Tiger Mood Channel 24 dan TMC Plus ya geng. Semoga kita dikurniakan kesehatan yang terbaik, umur yang panjang serta rezeki murah, dan semoga anda bahagia di samping yang tersayang. Assalamualaikum, jumpa lagi.